Assalamualaikum anak-anak. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai materi transformasi. Berikut penjelasannya. Di transformasi kali ini, kita akan membahas translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, dan komposisi transformasi. Nah, sebelumnya materi transformasi geometri ini sudah anak-anak pelajari di kelas 9 SMP waktu itu. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai translasi. Nah, ini adalah gambar dari contoh translasi di mana Budi akan pergi ke pasar mengenakan sebuah mobil. Di mana mobil yang pertama itu berada di depan rumahnya. Setelah itu dia berangkat menggunakan mobil menuju pasar. Nah, gambar yang kedua itu adalah mobil ketika sudah sampai di pasar. Kita bisa lihat di sini bahwa translasi itu yang berubah adalah perubahan posisinya, sedangkan bentuk dan ukurannya itu tetap sama. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah kalian pernah bercermin? Tentunya pernah ya, dan mungkin kalian lakukan di setiap hari. Contohnya saja, misalnya kalian mau pergi ke sekolah. Nah, sebelum pergi ke sekolah, kalian mengecek penampilan kalian terlebih dahulu di depan cermin. Apakah sudah rapi atau belum? Nah, itu adalah salah satu contoh dari refleksi. Translasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, translasi pada titik, dan yang kedua, translasi pada bidang datar. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas translasi. Lalu, apa itu translasi? Translasi adalah suatu pergeseran dari satu titik ke titik yang lain dengan jarak dan arah tertentu. Nah, di dalam translasi, ada aturan yang harus kalian tahu, yaitu aturan dari pergeseran titik-titik tersebut. Absis X menunjukkan pergeseran sesuai arah sumbu X, yaitu ke kanan jika positif dan ke kiri jika negatif. Aturan kedua, ordinat Y, menunjukkan pergeseran sesuai arah sumbu Y, yaitu ke atas jika positif dan ke bawah jika negatif. Nah, untuk translasi, jika titik A, X, Y itu ditranslasikan oleh TA, B akan menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen, di mana X aksen, Y aksen itu sama dengan X, Y ditambah A, B sama dengan X plus A, Y plus B. Nah, sebagai contoh, yang pertama itu tentukan bayangan titik A 2,3 jika ditranslasi oleh T-43. Nah, ini udah Ibu jawab. Jawaban yang pertama, di mana X aksen Y aksen sama dengan matriks XY plus AB sama dengan XY-nya tadi kita ketahui bahwa titiknya 2,3, maka kita masukkan 23 ditambah AB, AB-nya min 4 dan 3 sama dengan 2 ditambah minus 4 sama dengan minus 2. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, jadi bayangan A aksen itu sama dengan minus 2,6. Selanjutnya untuk nomor 2, tentukan bayangan garis Y sama dengan 2X plus 3 itu oleh translasi T minus 1, 2. Maka jawabannya kita buat X aksen Y aksen sama dengan, masukkan kembali XY. Jika yang pertama tadi ini adalah titiknya, maka ini kita buat tetap, lalu ditambah dengan translasi T-nya, minus 1 dan 2 sama dengan pertambahan matriks seperti biasa, X tambah minus 1, X minus 1, Y tambah 2 sama dengan Y tambah 2. Nah, selanjutnya kita ketahui bahwa X aksennya itu sama dengan X minus 1. Maka untuk X berarti itu sama dengan X aksen plus 1. Dan untuk Y aksennya sudah kita ketahui bahwa Y aksen itu sama dengan Y plus 2. Berarti untuk Y-nya sendiri itu akan sama dengan Y sama dengan Y aksen minus 2. Lalu
Setelah dapat seperti ini, kita substitusikan ke persamaan yang telah diketahui, yaitu Y sama dengan 2X plus 3. Di mana untuk Y sendiri, itu sudah ada, yaitu Y aksen minus 2, berarti sama dengan 2, X-nya X-nya tadi sudah kita ketahui, yaitu X aksen plus 1, kita masukkan ditambah dengan 3. Berarti Y aksen sama dengan, kita kalikan ke dalam, 2X aksen plus 2 plus 3 plus, minus 2-nya pindah berarti plus 2. Y aksen sama dengan 2X aksen ditambah 2 tambah 3 tambah 2 berarti 7. Y sama dengan, Y aksen berarti sama dengan 2X aksen plus 7. Dan untuk Y-nya berarti Y sama dengan 2X plus 7. Refleksi atau pencerminan. Refleksi ini merupakan transformasi yang memindahkan titik dengan mencerminkannya terhadap suatu objek. Nah, pembahasan pertama itu pencerminan terhadap sumbu X. Dapat anak-anak lihat dalam ilustrasi berikut, di mana ketika A-nya berada di titik 1,1, maka bayangannya akan menghasilkan 1,-1. Dan ketika 3,2, maka bayangannya akan menjadi 3-2. Dan ketika 6,3, maka bayangannya akan menjadi 6,-3. Di mana dapat kita perhatikan bahwa di sini yang berubah itu adalah Y-nya. Di mana ketika Y-nya 1, maka bayangannya akan menjadi -1. Dan ketika Y-nya 2, maka bayangannya akan menjadi -2. Dan ketika Y-nya 3, maka bayangannya akan menjadi -3. Jadi, pencerminan terhadap sumbu X titik AX, Y dicerminkan terhadap sumbu X, ini menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Di mana X aksen, Y aksen itu sama dengan matriks 1, 0, 0, -1 dikali XY sama dengan X minus Y. Nah, selanjutnya yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Jika yang tadi terhadap sumbu X, sekarang terhadap sumbu Y. Dapat kita lihat ketika titiknya berada di 4,1, maka akan menghasilkan bayangan minus 4,1. Dan ketika titiknya berada di 2,4, maka maksud Ibu 2,3, maka akan menghasilkan bayangan menjadi minus 2,3. Dan ketika 1,4, maka bayangannya akan menjadi minus 1,4. Dapat kita lihat dengan jelas bahwa di sini yang berubah itu berada di X-nya. Jika yang pertama 4, maka berubah menjadi minus 4. Ketika titiknya berada di 2,3, maka bayangannya akan berubah menjadi minus 2,3. Dan ketika X-nya 1, dia akan berubah menjadi minus 1. Jadi, titik AX, Y itu dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Di mana X aksen, Y aksen itu sama dengan matriks minus 1, 0, 0, 1 dikali XY, maka akan menghasilkan minus X, Y. Selanjutnya, pencerminan terhadap titik 0,0, di mana ketika bisa kita lihat bersama ilustrasi pada gambar, ketika A-nya 6,3, maka akan menghasilkan bayangan menjadi minus 6,-3. Dan ketika B-nya berada di titik minus 2,2, maka akan menghasilkan bayangan 2,-2. Dan ketika titik C berada di 7,-2, maka akan menghasilkan bayangan minus 7,2. Jadi, dapat kita lihat bahwa titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik 0,0 akan menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Ditulis dengan X aksen, Y aksen sama dengan matriks minus 1, 0, 0, minus 1 dikali XY, maka akan menghasilkan minus X, minus Y. Nah, ketika pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, nah ini garis Y sama dengan X-nya, dimana ketika
C-nya minus 2,3, maka bayangannya akan jadi 3, minus 2, dan ketika 0,4, maka bayangannya akan menjadi 4,0, dan ketika 2,4, maka bayangannya akan menjadi 4,2. Nah, berarti ini dibalikan ya, dimana ketika C-nya minus 2,3, maka bayangannya akan menjadi 3, minus 2. Jadi ketika terhadap garis Y sama dengan X, maka Y dan X-nya itu dibalik, di mana X-nya jadi Y, Y-nya jadi X. Nah, selanjutnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan minus X, di mana ketika A-nya 1, minus 4, maka bayangannya akan menjadi 4, minus 1, dan ketika B-nya minus 2, minus 3, maka bayangannya akan menjadi 3,2, dan ketika C-nya minus 5, minus 3, maka bayangannya akan menjadi 3,5. Berarti di sini ketika Y sama dengan minus X, maka dia dibalik dan dikali dengan minus. Nah, seperti ini. Sehingga hasilnya nanti akan menjadi minus Y dan minus X. Nah, itulah materi kita pada hari ini, dan dapat kita simpulkan bahwa translasi atau pergeseran itu merupakan jenis dari transformasi geometri, di mana terjadi perpindahan atau pergeseran dari suatu titik ke arah tertentu di dalam sebuah garis lurus bidang datar. Sedangkan refleksi atau pencerminan dalam transformasi geometri itu berarti perubahan dengan memindahkan titik dengan sifat dari suatu cermin datar. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa kalian kerjakan soalnya di halaman 37-40 dari nomor 1 sampai nomor 10 ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.